memahami new normal life, sebuah kehidupan baru yang normal, digambarkan sebagai sebuah keadaan di mana manusia memasuki situasi dengan berbagai mekanisme yang berbeda dengan yang mereka jalani sebelumnya. Istilah new normal life ini pertama kali dipopulerkan oleh Roger McNamee pada tahun 2003, seorang investor teknologi, ketika dia menyebut sebuah keadaan di mana ada aturan main yang baru dalam jangka waktu yang panjang, maka itu disebut dengan keadaan new normal life. Nah, istilah ini juga erat kaitannya dengan situasi bisnis dan ekonomi karena dijalankan pasca krisis finansial global tahun 2008. Artinya, kalau menelisik dari munculnya istilah new normal life, itu berkaitan dengan perubahan mekanisme yang terjadi dalam dunia ekonomi dan bisnis. Nah, bagaimana kalau kemudian hari ini istilah ini dibawa ke ranah era di mana manusia menjalani keadaan mereka menghadapi wabah secara global? Apa yang menjadi latar belakang sehingga istilah yang sebetulnya tadi berawal dari perkembangan dalam dunia ekonomi dan bisnis itu kemudian dibawa ke ranah situasi di mana manusia menghadapi wabah COVID-19. Nah, kalau kita lihat dampak dari pandemi COVID-19 ini dalam semua negara hari ini memang memukul semua sektor perekonomian mereka, baik dalam aspek real ataupun dalam aspek non-real. Pada tahun 2019 kita lihat bahwa negara demokrasi sekuler mengalami krisis finansial dan menjadi semakin parah ketika memasuki tahun 2000 menghadapi pandemi COVID-19 yang memukul telak sektor realnya, sehingga tidak ditemukan formula yang bisa dijalankan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian. Berbagai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sudah diambil, tapi ekonomi juga tidak kunjung bergerak. Beberapa negara besar bahkan sudah jatuh ke dalam situasi resesi ekonomi karena dalam 2 kuartal tingkat pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi atau dalam posisi negatif. Nah, kemudian kita lihat pada perkembangannya dunia dibawa ke satu suasana bahwa mereka, masyarakat di dunia diminta untuk bersiap menghadapi new normal life. Artinya kita lihat di sini manusia diminta untuk membiasakan diri beraktivitas dalam situasi yang bisa saja ketika mereka berinteraksi dengan manusia lain, ketika mereka berada di tempat keramaian atau di tempat umum, bahwa bisa saja dia tertular virus COVID-19. Itu kalau kita analisis apa dampak jika istilah tadi new normal life itu diberlangsungkan. Artinya tidak ada lagi kebijakan untuk meminta semua orang berada dalam rumah sampai wabah selesai. Tapi ketika wabah tidak kunjung selesai, ekonomi mengalami macet, maka yang kemudian diminta adalah manusia diminta beraktivitas sebagaimana sebelumnya dengan beberapa penyesuaian. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa sebetulnya ini adalah upaya yang dilakukan untuk menggerakkan dunia perekonomian dengan resiko yang tentu sangat membahayakan nyawa manusia. Karena apabila kita lihat betapa mematikannya dampak dari ketika seseorang terkena virus COVID-19. Jadi kalau kita simpulkan, ini sebetulnya adalah situasi yang menunjukkan secara gamblang betapa semua negara demokrasi sekuler hari ini menunjukkan di depan mata kegagalan mereka menjaga nyawa manusia. Bahkan kemudian mereka seakan-akan tidak peduli dengan nyawa manusia ketika mereka dihadapkan pada situasi apakah menggerakkan roda ekonomi ataukah tetap berupaya keras menjaga keselamatan nyawa manusia. Semestinya tentu pertanyaannya adalah kenapa tidak mekanisme ekonominya yang diganti? Kenapa kemudian manusia yang diminta untuk menyesuaikan diri beraktivitas dengan resiko tertular mematikan? Kenapa tidak dilakukan perubahan mekanisme perekonomian yang terbukti selalu menghasilkan krisis dan pada saat terjadi pandemi keterpukulannya bahkan sampai ke sektor real. Sementara di sisi lain ada jawaban untuk menggerakkan situasi ekonomi hari ini yang stagnan, ada jawaban yang telah diberikan oleh risalah Islam. Apabila manusia membutuhkan menggerakkan ekonomi secara masif, ada jawaban dalam mikroekonomi syariah. Apabila manusia membutuhkan stabilitas dalam perekonomian, ada jawaban dalam makroekonomi syariah. Ada jawaban dalam sistem moneter, ada jawaban dalam sistem keuangan Baitul Mal, ada jawaban dalam kebijakan fiskal, pungutan yang diterapkan dalam
dalam negara berbasis syariah. Kenapa itu semua tidak dilakukan? Maka terlihat dengan gamblang betapa bahwa peradaban negara demokrasi sekuler hari ini memang tidak memposisikan nyawa manusia sebagai sesuatu yang berharga. Berbeda sekali dengan peradaban Islam yang pernah tegak di permukaan bumi selama 13 abad. Negara khilafah ketika memimpin mercusuar peradaban dunia mendudukkan nyawa manusia menjadi satu hal yang sangat penting, karena mereka mengingat firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Maka barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua umat manusia. Apalagi yang kita tunggu, apakah kita tetap ingin bertahan berada dalam situasi peradaban sekuler, ataukah kita segera kembali menegakkan peradaban Islam yang terbukti memuliakan manusia, alam, dan seisinya.